senang, bersyukur, bahagia. Karena kalau mudiknya kami tahun ini adalah mudik yang pertama secara jarak tidak seperti mudik yang biasa kami lakukan di kesempatan sebelum-sebelumnya, yang biasanya dari Tangerang Selatan, dari Jabodetabek. Ini dari wilayah Indonesia Tengah gitu, yaitu Nusa Tenggara Barat. Tentu bahagia ya bisa kembali membawa keluarga ke akar keluarga. Jadi spesial karena cukup lama ya, 5 tahun, 2019, 20, 21, 22, 23. Ya relatif 5 tahun ya. 5 tahun itu panjang karena ada pandemi juga. Terus ya banyak hal ya, misalnya kita semakin jauh dari Riau karena kita mudik di sini di Riau, Pekanbaru. Jadi dengan saya ke Nusa Tenggara Barat tentunya semakin jauh. Nah itu yang membuat semakin mungkin bisa dikatakan sulit untuk menuju mudik ya setiap tahunnya. Tapi makanya dengan tahun ini bisa kembali bertemu dengan keluarga, itu luar biasa. Itu sangat spesial buat saya, alhamdulillah. Mami maju duluan. Percaya kami dah mah. Kami dewe dengan papa. Namanya kuat ibunya deh. Assalamualaikum. Apa? Alvin masih ada, alhamdulillah Pak. Masih menyala. Apa juga lebih menyala lagi. Itu loh Bu Butet. Selamat datang di Bunga. Welcome home. Opa oma kena prank. Opa oma kena prank. Gerak. Pilih kamu gerak. Iya. Biasanya dia boleh gerak. Ya, perasaan berkumpul kembali dengan keluarga besar, keluarga dari istri, artinya keluarga saya juga, itu luar biasa spesial karena tahun ini pun kami bisa berkumpul lengkap ya, formasi lengkap dari keluarga istri saya. Jadi ini juga
sama ya, karena ada yang di perantauan juga selain keluarga kami, keluarga kecil kami berlima, keluarga istri saya itu ada yang di Bandung, ada yang di Palembang, Lahat ya. Nah itu luar biasa bisa bertemu dengan membawa cerita masing-masing ya, karena bagi saya momen tukar cerita itulah yang spesial. Banyak hal yang bisa dipetik, banyak hal yang bisa dibagikan, dan beberapa ya kadang-kadang haru, kadang-kadang lucu gitu. Itu hal-hal itu yang bisa membuat kesan yang sangat hangat, yang mungkin bertahun-tahun itu kita lupakan gitu. Maksudnya ternyata masih ada hal itu, dengan tentunya suasana lokasi yang bersejarah ya, terutama buat istri saya itu, karena kampung halamannya itu sangat berkesan sekali. Juga ini kepulangan yang alhamdulillah dengan formasi lengkap, karena terakhir kalau saya pribadi terakhir pulang itu di 2022 dengan posisi saya mewakili keluarga. Jadi lucu nih, pulang kampung ke kampung halaman keluarga tapi tidak bersama keluarga. Agak unik lah gitu ya. Tapi ya itu, karena memang diharapkan bisa pulang semua, tapi ternyata qadarullah nggak bisa saat itu pulang dengan formasi lengkap, mudik dengan formasi lengkap. Akhirnya sayalah yang mewakili keluarga dari Tangerang Selatan untuk ke Pekanbaru bersama adik saya waktu itu yang dari Bandung. Itu kami berdua tuh naik bis. Nah itu di 2022. Nah jadi terakhir pulang dengan formasi lengkap itu ya di 2019 sebelum pandemi. Jadi alhamdulillah soal perasaan tentu sangat bersyukur dan senang, terlebih ya itu karena bisa melihat kedua orang tua bisa mudik lagi ke kampung halaman, terutama dari ibu saya, karena kan ini kampung ibu saya sebenarnya kan, jadi bisa melihat sanak saudara lagi bertemu dengan kami, terutama dengan ibu saya tuh sesuatu yang mengesankan dan sangat patut untuk disyukuri. Pasti adalah yang paling berkesan, yaitu momen di mana saya dan istri saya bisa sungkem ya, kalau orang Jawa bilang, bertemu dengan orang tua kami, orang tua istri saya. Itu yang membuat saya selalu punya kesan itu adalah istri saya punya keluarga yang ketika saya nikahi itu adalah saya ambil dong gitu. Nah ketika diambil itu dengan saya mengajaknya kembali bertemu, kembali pulang, itu rasanya kayak ya selama ini saya yang bertanggung jawab gitu. Kemudian inilah orang tuamu gitu. Nah itu hal-hal seperti itu yang membuat saya punya kesan tersendiri, yang tentunya momen seperti itu kan saya nggak dapatkan di rules-nya keluarga saya, karena tidak ada mudik, tidak ada kebiasaan itulah, habit itu. Jadi saya dari awal dulu pertama nikah, pulang mudik pertama itu yang mungkin 25 tahun yang lalu ya, itu berkesan. Keluarga besar yang hangat gitu, yang karena besar sekali keluarganya, jadi punya kesan tersendiri.
Ya, berkumpul dengan keluarga besar kembali. Alhamdulillah dengan formasi lengkap, karena ibu saya itu kan 5 bersaudara. Ibu saya anak paling bungsu, atau istilah Jawanya tuh anak ragil ya, anak paling kecil. Nah, dari 5 bersaudara itu alhamdulillah pulang semua tahun ini, beserta juga anak-anaknya. Jadi cucu-cucunya opa oma saya pulang semua, beserta juga cicitnya, karena alhamdulillah sudah ada cicit juga dari kakak abang sepupu saya juga, alhamdulillah sudah ada anak juga. Jadi lengkap lah alhamdulillah. Belum lagi keluarga big family yang besar. Jadi baik dari sisi hutan, opa dan oma saya sama-sama berasal dari Sumatera Barat juga. Jadi ya pokoknya sekitaran Sumatera lah ya, Sumatera Barat dan Riau. Nah itu alhamdulillah berkumpul semua. Jadi tentulah maksudnya kalau secara ngomongin silaturahminya ini luar biasa. Ini belum lagi juga silaturahmi dengan, karena terutama ibu saya juga pernah, tentu ya karena lahir dan besar di sana pada masanya, ya tentu kawan-kawan, maksudnya sanak-sanak kerabat itu kan banyak juga. Belum juga bapak saya juga pernah berkecimpung usaha dan bisnis dan sosial di sana gitu. Jadi kawan-kawan pun juga banyak. Jadi bagi saya sejak dulu ini adalah rumah kedua lah bagi saya, bagi kita semua gitu, dengan segala plus minusnya. Tapi alhamdulillah selebihnya kita selalu menyenangkan berada di Sumatera, terkhususnya di Kota Pekanbaru gitu. Dan juga Sumatera Barat sebenarnya, karena memang basic keluarga besar saya dari pihak ibu itu kan dari Sumatera Barat sebenarnya gitu, yang memang lebih banyak bermukim di Riau. Jadi tentu sangat senang dan bersyukur. Kalau arti pulang kampung sendiri buat saya penting ya, untuk refresh kegiatan kita, karena kan kita katakanlah dalam setahun, apalagi saya 5 tahun ya, dalam setahun aja katakanlah 11 bulan itu kita sudah melakukan kegiatan yang tidak ada habisnya gitu, maksudnya pekerjaan, masalah dan lain-lain. Tapi dengan kita kayak refresh pulang kampung itu penting gitu. Makanya saya baru sadar ya bahwa dulu saya melihat orang pulang kampung itu, saya tinggal di Jakarta, melihat orang pulang dengan susah payah. Kalau naik mobil itu mungkin ke Jawa aja, Jakarta Jogja bisa 2 hari gitu ya. Kalau teman-teman saya cerita, saya lihat di TV segala macam, macet. Itu apa sih yang dicari sebetulnya? Ya karena mau ngecharge gitu, mau melupakan sejenak kegiatan yang selama ini dilakukan. Jadi kalau itu yang terjadi, jadi saya paham bahwa ya akhirnya ya setahun sekali kok gitu naik kereta berdiri dan lain-lain. Ini luar biasa. Jadi saya sekarang ikut merasakan ternyata seperti itu. Makanya sekarang dengan adanya kami bisa pulang itu sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa pulang. Insya Allah bisa setiap tahun. Pesan untuk anak-anak ya, atau adik-adik, atau ya kalau seumuran saya atau di atas saya kan sudah paham lah mengenai arti mudik ini, karena kita sudah menjelang usia-usia, sudah harusnya orang sudah, kita yang dijadikan tempat mudik itu sudah saatnya seperti itu. Sekarang fasenya kan itu. Nah, untuk yang di bawah-bawah saya yang mungkin masih kuliah, masih sekolah, manfaatkan pulang ke kampung atau ke orang tua. Walaupun kita sudah sukses ya, kita mungkin di luar negeri, kita jabatannya sangat tinggi lah gitu, tapi upayakan untuk
nge-charge lagi untuk kita tuh supaya tahu bahwa kita tuh berasal dari mana, dan itu penting, ternyata penting buat orang tua kita, karena saya sudah memasuki wilayah itu gitu. Jadi bentar lagi anak-anak saya yang pulang ke saya gitu, seperti itu ya. Jadi manfaatkan, jangan disia-siakan hanya pindah tidur istilahnya dari rumahnya pindah tidur ke orang tuanya. Mungkin anaknya juga pindah tidur ke kakek neneknya. Harus dimanfaatkan dengan hangat momen-momen yang mungkin kan nggak lama ya, paling seminggu ataupun 2 minggu, itu setiap harinya tuh jangan dihabiskan untuk zaman sekarang, apalagi Gen Z itu main HP, sosmedan, jangan itu. Ya, perhatikan, mungkin bantu kakek nenek, bantu orang tua, memasakkan atau apapun lah, pokoknya sesuatu yang nggak ada di 11 bulan itu. Makanya bulan puasa terus kita pulang itu luar biasa, sampai kita bisa sholat id bareng. Ini kita tuh juga ingin juga mudik ini nggak sekedar memang kita hanya berkumpul silaturahmi dan juga leha-leha atau apa, istirahat di kampung lah istilah kata. Ya tentu itu ada juga, tapi kita memang tidak mau seperti itu gitu sejak awal itu sudah berpikir wah ini ingin melakukan itu. Nah, alhamdulillah kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang macam-macam, dari masak-masak bareng, dari belanja pasar bareng, dari jalan ya rekreasi bareng, atau dan juga jualan bareng gitu. Jadi kita juga berniaga juga ya, pokoknya melakukan banyak hal lah, termasuk buat konten juga, itu baik konten bareng ataupun konten masing-masing. Alhamdulillah kita membuat gitu loh, kita mencoba meng-create suatu momen-momen yang berkesan, yang memang ya supaya tidak gitu-gitu doang lah gitu, kumpul, ketemu, makan-makan gitu ya. Pasti kalau udah bicara makan-makan di sana tentu adalah sesuatu yang berkesan. Mudik dan pulang kampung ini bukan cuma sekedar silaturahmi ketika keluarga itu ada di sana. Itu masih ada sanak saudara, masih ada kakek nenek, opa oma yang ada di sana. Tapi ketika itu sudah tidak ada, kita malah jadi, udahlah ngapain pulang kampung, orang sudah nggak ada kakek nenek, sudah nggak ada bude, pakde, sudah nggak ada om tante, orang udah di Jakarta semua atau udah di perantauan semua, mendingan kita kumpul di perantauan bareng-bareng. Ya sebenarnya tidak ada yang salah juga pada hal itu, tapi patut kita kita harus berpikir dan sama-sama berharap juga kalau memang pada akhirnya silaturahmi dengan dimana kita berasal gitu, sebenarnya atas izin Allah kita berasal dari mana, ini menurut saya juga penting untuk supaya ya anak cucu kita tahu gitu kalau oh ya kita semua berawal dari wilayah ini, dari daerah ini, kita pernah punya cerita di sini. Ini ada sanak saudara, ini masih ada teman kawan dari orang tua, masih ada kawan dari kakek nenek barangkali gitu, masih ada. Jadi semua itu adalah harapannya juga bukan cuma bisa mengetahuinya, tapi juga ada sesuatu yang bisa dipelajari dari situ. Ya semoga bermanfaat. Saya membuat video ini hanya mengingatkan kembali bahwa kita punya habit atau tradisi yang baik, yang insya Allah berkah, karena ketika kamu menabung untuk sesuatu yang baik, yang menyenangkan orang lain, apalagi orang tua, itu insya Allah akan menggantinya. Jadi jangan khawatir, bagi teman-teman yang belum bisa mudik, jangan sedih. Memang tidak ada kewajiban ini. Semoga Allah mudahkan untuk bisa bertemu. Kalau tidak tahun ini, diusahakan tahun depan. Dengan cara apapun, yang penting niat kita sudah punya niatan untuk mencari
keberkahan silaturahim ya, bertemu dengan akar-akar keluarga kita yang tentunya awal dari segalanya, awal dari hari ini gitu. Sebelumnya tanpa keluarga istri, keluarga saya itu semuanya tidak akan terjadi perjalanan ini, tidak ada anak gitu. Seperti itu ya. Jadi semuanya harus dijaga dan semoga Allah mudahkan untuk kita semua bisa berbahagia, bertemu dengan keluarga, sanak saudara, family semuanya. Saya berharap tidak hanya di mudik di Idul Fitri itu saja kurang lebih ya, sama Syawal, baik Ramadan, Idul Fitri dan juga di Syawalnya, tapi juga di bulan-bulan yang lain semoga menjadi trust kayak oh iya ya, daerah ini patut kita kunjungi, ada sosial yang berjalan di sana, ada budaya yang berjalan di sana, ada perekonomian yang harus bergulir di sana. Jadi harapannya semoga itu semua bisa terangkat dan bisa berjalan dengan baik semua karena juga support dari kita semua. Untuk semua teman-temanku, kawan-kawanku, saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin dari saya Joy Malvin, dan selamat untuk berkumpul bersama keluarga dimanapun berada, dan sampaikan salam hangat dan salam hormat saya kepada teman-teman semua. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah.